lanjutkan untuk opsi jual dan opsi beli. Nah, ini menurut Bapak Pam ya, di sini dalam kontrak opsi itu ada 4 ciri utama atau komponennya. Itu yang pertama itu adalah underlying aset yang dibeli, ya. Kemudian jumlah aset yang dapat dibeli, kemudian harga pembelian tersebut atau yang disebut dengan exercise price atau strike price. Jadi istilah yang sering dijumpai dalam opsi itu adalah strike price atau exercise price. Jadi harga kontraknya, ya. Kemudian yang keempat itu tanggal berakhirnya hak membeli atau disebut dengan expiration date. Jadi tanggal kadaluarsa dari opsi tersebut. Kemudian ada opsi beli. Opsi beli ini merupakan opsi yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham dalam jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan, ya. Investor yang membeli call option ini berharap harga saham akan naik agar dapat mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga tersebut. Oke. Jadi opsi beli itu ini opsi yang memberikan hak, ya, opsi yang memberi hak kepada pemegangnya itu untuk membeli saham dalam harga dan harga jumlah waktu yang telah ditentukan. Kemudian nanti berharap agar harga sahamnya itu akan naik supaya memperoleh keuntungan. Contohnya di sini ada seorang investor membeli kontrak opsi call atau opsi beli tipe Eropa. Jadi tipe itu ada Eropa dan tipe Amerika, ya. Jadi tipe Eropa, Amerika, dan Asia, ya. Dengan di sini tipe Eropa untuk contohnya dengan harga kontraknya itu $100, ya. Ini sahamnya saham eBay. Kemudian itu harga kontrak, ya. Kemudian harga sahamnya, harga saham sekarang itu $98 dan waktu jatuh tempo dari opsi call adalah 4 bulan atau sepertiga tahun, ya. Jadi harga kontrak atau harga yang disepakati itu $100. Nah, sedangkan harga saham aslinya itu $98. Oke, kemudian harga opsi call-nya itu $5. Kemudian karena opsi ini adalah opsi tipe Eropa, maka investor hanya bisa menjalankan opsi call-nya pada saat jatuh tempo. Jadi ketika tanggal jatuh temponya, tanggal berakhirnya opsi itu baru bisa dijalankan, gitu. Jadi Ibu ulangi lagi, di sini ada investor yang membeli dengan harga kontrak atau harga kesepakatan. Harga kesepakatan itu $100. Ya, yang dibeli itu saham eBay. Oke. Kemudian harga asli sahamnya itu 98. Jadi harga kontraknya itu lebih mahal, ya, dari harga aslinya. Kemudian waktu jatuh temponya itu 4 bulan atau sepertiga tahun. Kemudian ditambah harga opsi call-nya itu $5. Nah, kemudian investor ini akan menjalankan opsinya itu setelah 4 bulan atau ketika jatuh temponya itu, atau ketika waktunya itu waktu jatuh tempo, ya. Kenapa? Karena ini merupakan tipe Eropa. Nah, selanjutnya, jika harga saham pada waktu jatuh tempo kurang dari harga kontrak, ya, jadi ketika setelah 4 bulan itu ternyata harga sahamnya itu
di bawah 100, di bawah harga kontrak ya, maka investor memilih tidak akan menjalankan opsi call-nya. Oke, kemudian jika opsi dijalankan, maka investor harus membeli saham eBay seharga 100. Padahal di pasaran harganya lebih kecil dari 100. Maka investor itu akan merugi sebesar $5. Jadi ruginya kalau misalkan dijalankan, ruginya itu seharga opsi, bukan selisih dari harga kontrak dan harga ininya, harga aslinya ya. Gitu. Jadi investor itu supaya tidak rugi, jadi tidak memilih opsinya. Jadi tetap kembali $100. Kalau misalkan dijalankan, maka investor akan rugi seperti itu. Nah, jika harga sahamnya di atas 100 pada 4 bulan kemudian, maka investor akan menjalankan opsinya. Kalau tadi kan harganya itu di bawah harga kontrak pada saat jatuh tempo, maka si investor itu lebih baik tidak menjalankan opsinya. Tapi kalau menjalankan opsinya ketika harga sahamnya itu di atas harga kontrak. Nah, di sini misalkan contohnya itu harga saham pada waktu jatuh tempo itu 115. Maka investor itu menjalankan opsinya dengan membeli saham eBay-nya seharga 100 dari counterpartnya dan sesegera mungkin menjual saham eBay tersebut dengan harga 115. Oke. Jadi ketika jatuh tempo ternyata harga sahamnya itu naik 115, maka yang investor tersebut itu langsung aja menjalankan opsinya dengan membeli saham seharga $100. Jadi investor tersebut itu walaupun di pasaran itu harganya 115, karena mempunyai opsi, maka investornya itu bisa membeli sahamnya seharga $100 ya. Nah, karena harganya lagi naik jadinya langsung aja dijual setelah membeli dengan harga kontrak, kemudian dijual lagi dengan harga 115. Oke, jadi investor itu mendapat keuntungan berapa? $15 per lembar opsi. Ya, karena kemarin itu untuk investor itu membeli minimal 1 lot atau 100 lembar opsi, maka keuntungan yang diperoleh investor adalah $1.500. Kemudian jika investasi awal diperhitungkan, keuntungan bersih yang diperoleh investor menjadi 1.500 dikurangi 500 ya. 500 itu dari harga opsi. Harga opsi kan tadi $5 per lembar. Nah, karena 100 atau 1 lot jadi 500. Jadi keuntungan bersihnya berapa? $1.000. Oke, kemudian dapat dilihat di sini bahwa keuntungan pemegang kontrak opsi dapat dirumuskan dengan matematika, yaitu maksimal dari 0, ST min K. ST itu harga saham ketika jatuh tempo dikurangi harga kontrak. K itu kontrak. Oke, sampai sini dulu. Paham belum? Sudah buku. Sudah ya. Silahkan. Tadi yang 500 itu yang harga kontrak itu saya kurang jelas itu dari mana ya, Bu? Yang ini 500. Iya. Oke. Jadi tadi itu kan ini harga opsinya, opsi call itu kan $5. Jadi harga opsinya $5 ya.
harga opsinya $5, ini per lembar saham. Nah, tadi karena satu lot jadi 5 dikali 100 jadi 500. Begitu. Di keuntungan bersihnya itu dari penjualan saham ketika jatuh tempo dikurangi opsinya. Gitu. Tadi kan misalnya kan tadi ada itu Bu, misalnya harga saham itu kurang dari ketika jatuh tempo harga saham itu kurang dari harga pembelian. Jadi kan dia tidak memilih opsi call-nya, tidak dibeli, tidak menjalankan opsi call. Nah, itu tuh jadi kita masih memiliki sahamnya atau gimana Bu? Iya, kita masih punya sahamnya, cuman kita rugi dari opsinya. Opsinya kan kita beli istilahnya itu kita beli opsinya itu $5. Nah, misalkan kita punya satu lot, jadi ketika harga sahamnya turun, berarti kita rugi opsinya, kita kehilangan opsi $500. Tapi tetap masih memiliki saham. Tetap masih memiliki sahamnya. Kalau misalnya dijual itu, jadi harga penjualan dikasih apa? Jadi misalnya Bu, misal dia memilih hal yang dia kurang paham gitu, terus dia malahan salah, dia menjalankan opsi call-nya itu, berarti nanti kerugiannya itu slot yang dibeli dikali opsi call-nya. Ya, berarti kalau yang dia tetap menjalankan opsinya, dia rugi dari sahamnya, ya. Misalkan tadi 98 nih, bukan 98, misalkan 90 lah ya, biar gampang. Ketika 4 bulan kemudian ternyata harga saham IB-nya turun jadi 90, berarti kan dia rugi $10. Kalau tetap menjalankan $10 dikali 100 berarti 100 lembar ya, berarti 1000. Nah, $1000 udah rugi dari jual sahamnya, $1000 ditambah dengan opsinya. Kalau opsi kan tetap harus membayar opsi $500, berarti dia rugi $1.500. Jadi kalau lebih baik ketika harga sahamnya turun, dia ya enjoy aja, nggak usah menjual sahamnya, tetap aja. Gitu ya, Mbak Nelly. Iya, sudah tahu kalau misalnya tadi jadi tahu kalau kerugian saham misalnya kurang teliti jadi bayar rugi banget gitu ya Bu. Iya, ruginya banyak. Jadi opsi itu sebenarnya juga istilahnya itu memberi protek kita lah ya, memberi protek kita supaya kita ruginya itu nggak terlalu banyak kayak gitu. Jadi tapi kalau istilahnya ya jangan, kalau kita ruginya itu cuman rugi ini aja lah, istilahnya rugi dari opsinya aja gitu. Karena kalau misalkan dijalankan, ini ya yang tadi ya, jika opsi itu dijalankan maka investor harus membeli saham IB itu 100. Jadi oh iya maaf, tadi yang itu 90 kalau dijalankan ya. Kalau yang harganya di bawah kurang dari harga kontrak, maka kita tetap mendapat harga kontraknya yaitu $100 aja kayak gitu, sesuai dengan harga kontrak. Jadi kita ruginya itu cuma dari opsinya. Jadi mohon maaf, bukan kita ditambah dari penjualan sahamnya. Jadi kita jual tetap dengan harga kontraknya, Mbak. Oh gitu. Jadi mohon maaf Ibu, revisi sedikit. Jadi ketika tetap dijalankan, maka investor itu harganya
$100. Jadi kita tidak rugi dari ininya ya, dari sahamnya, tapi kita rugi dari opsinya aja. Opsinya $5 atau satu lot jadi $500. Begitu. Tetap dengan harga kontraknya. Walaupun di pasaran itu harga sahamnya turun, tapi kita bisa membeli dan menjualnya dengan harga kontrak atau $100 itu. Berarti kalau itulah fungsi opsinya. Oh, jadi cuma harga itu nih Bu, harga kontrak dikali dengan opsikalnya gitu. Jadi enggak dikalikan dengan penurunan sahamnya juga. Tidak. Kita tetap dengan harga kontrak. Gitu. Jadi kita tidak rugi, misalkan tadi $90 ya, misalkan harga di pasarannya itu $90, berarti kita ruginya yang ya kita nggak peduli dengan penurunannya karena kita tetap dengan harga kontraknya itu 100, jadi kita nggak rugi $1.000 per lot itu enggak, tapi kita hanya rugi dari harga opsinya. Oh iya, jadi kan saya pernah gitu kan, karena kemarin itu banyak sekali orang yang melakukan trading di mana-mana, itu kan kayak kena ADP sedikit gitu. Untuk itu kena apa? Kena kayak lihat-lihat di YouTube gitu, tiba-tiba ada video tentang kayak gitu, kayak trading kan kadang ada bilang ada yang bilang itu saham atau apa gitulah secara perkataan promosi mereka gitu. Nah, jadi misalnya kalau harga turun itu berarti beli gitu ya Bu ya? Kalau misalkan harga turun, iya. Kalau misalkan di trading saham, kalau misalkan harganya lagi turun nih, mending kita, kalau misalkan kita sudah punya sahamnya, mending kita jangan jual, tapi kita biarkan saja dulu. Tapi kalau kita belum memiliki saham tersebut dan kita ingin memilikinya, berarti itu keuntungan buat kita karena kita bisa membeli dengan harga yang murah, seperti itu. Oke, Bu. Nanti ketika harganya naik, nah kita bisa menjalankannya, kita bisa trading, kita bisa menjual saham tersebut. Oke, itu untuk opsi call ya. Jadi ini maksimalnya itu 0, harga saham dikurangi, ini harga saham ketika jatuh tempo ya, dikurangi dengan harga kontrak. Kemudian ini peranan dari partisipan opsi call itu yang pertama, penjual kontrak opsi call mengeluarkan kontrak opsi ya, dan menerima uang premi opsi. Kalau di contoh tadi itu sebesar 5%. Oke. Kemudian yang pembeli kontrak opsi itu membayar premi opsi dan memegang kontrak opsi. Oke. Ya, jadi penjualnya itu berarti mengeluarkan kontrak, kemudian menerima uang preminya. Nah, yang membeli, misalkan ibu membeli opsi call, itu berarti ibu harus membayar premi opsi dan ibu dapat kontrak opsinya. Seperti itu. Misalkan yang dari contoh tadi itu sebesar tadi satu lot misalkan ya, satu lot itu berarti ibu mempunyai surat opsinya dan ibu harus membayar opsinya sebesar $5. Selanjutnya opsi jual. Nah, opsi jual itu merupakan opsi yang memberi hak kepada pemegangnya
Ini dilihat dari pemegang ya, pemegang kontrak opsi. Ini untuk menjual saham dalam jumlah, waktu, dan harga yang telah ditentukan. Kemudian investor yang membeli put option atau opsi jual ini berharap harga sahamnya turun atau berada di bawah harga yang telah disepakati di kontrak opsi atau harga kontrak ya, exercise price-nya. Kalau yang opsi beli itu berharap harganya naik, kalau opsi jual itu berharap harganya turun, gitu ya. Nih, opsi put atau opsi jual itu berharap harga saham ketika jatuh tempo itu akan turun karena dia dapat mengambil keuntungan dari kondisi tersebut. Contohnya, di sini misalkan seorang investor membeli opsi put tipe Eropa untuk menjual 100 lembar saham IBM dengan harga kontraknya $70 K, dengan K-nya atau harga kontrak atau strike price, exercise price itu $70 ya. Misalkan harga saham IBM sekarang itu $70, jadi harga saham sekarang itu sama dengan harga kontrak. Misalkan di sini ya contohnya $70. Kemudian sebentar, ini ada berarti $70 ini ya. Ini yang 65 itu tidak berarti. Kemudian waktu jatuh tempo itu 3 bulan atau 1/4 tahun. Harga opsi put itu $7 ya. Jadi pembeli opsi itu harus membayar $7 setiap lembar saham ya. Kemudian investasi awalnya itu 700. Ini berarti harga opsinya $700. Karena tipe opsi put ini tipe Eropa, maka opsi hanya bisa dijalankan 3 bulan lagi jika harga saham di bawah $70. Ya. Jadi dijalankan supaya dapat untung. Berarti ketika harga saham di saat jatuh tempo itu berharap di bawah $70. Kalau di atas $7 ya berarti tidak dijalankan. Ya. Nah, ini misalkan harga saham IBM pada waktu jatuh tempo adalah $55 atau di bawah dari harga kontrak. Kemudian investor pemegang opsi put itu dapat menjual saham IBM seharga $70 kepada counterpartnya. Oke, keuntungan opsi put tersebut sebesar $15 ya. Oke, per lembar opsi put. Jika satu lot berarti keuntungannya 1.500. Ini 1.500 itu tanpa memperhitungkan opsinya atau membeli opsi investasi awal tadi 700 ya. Jika investasi awalnya diperhitungkan, maka keuntungan bersihnya itu 800. Dari mana? 1.500 dikurangi 700. Jadi 800 ya. Kemudian tadi kalau harga saham pada jatuh tempo itu di bawah harga kontrak. Nah, kalau di atas harga kontrak, maka opsi put berlalu tanpa bernilai apapun dan investor pembeli opsi merugi sebesar $700. Ya. Dapat dilihat di sini bahwa keuntungan pemegang kontrak itu maksimal dari 0,K-ST atau harga kontrak dikurangi dari harga saham ketika jatuh tempo. Oke, sampai sini paham ya? Jadi opsi put supaya untung itu dijalankan ketika
harga saham pada saat jatuh tempo itu di bawah harga kontrak. Begitu. Kalau di atas harga kontrak ya udah tidak usah dijalankan. Jadi ruginya hanya $700. Gitu. Paham ya perbedaan dari opsi put dan opsi beli? Nah, opsi call. Nah, di sini peranan dari partisipan opsi put atau opsi jual. Yang pertama, penjual kontrak opsi itu mengeluarkan kontrak kepada pembeli dan menerima uang premi. Nah, kalau pembeli kontrak ini hampir sama sebenarnya, membayar uang premi dan memegang kontrak opsi put. Kemudian keuntungan opsi. Nah, ini bagaimana formula untuk keuntungan opsi call? Keuntungan opsi merupakan fungsi dari harga kontrak opsi K dan harga saham pada waktu jatuh tempo atau ST dilihat dari sisi pembeli opsi. Ya. Kemudian biasanya uang yang dibayarkan untuk membeli opsi beli itu tidak diperhitungkan dalam perhitungan keuntungan opsi. Jadi dalam perhitungan keuntungan opsi harga opsinya itu tidak diperhitungkan. Indah. Kanum ya. Kemudian jika pada waktu jatuh tempo ST lebih besar dari K, ya, maka pihak pemegang opsi akan menerima keuntungan sebesar ST min K. Sedangkan jika harga saham pada waktu jatuh tempo ST kurang dari K, maka pihak pemegang opsi tidak akan menerima keuntungan atau keuntungannya 0 karena tidak dijalankan. Jadi secara matematika keuntungan opsi dari sisi pemegang opsi adalah maksimal dari ST min K, 0. Sebaliknya keuntungan penjual opsi call adalah maksimal ST min K, 0 atau sama dengan min K min ST, 0. Begitu ya. Ini dilihatnya dari pemegang opsi. Misalkan kita ini yang sebagai pemegang opsi atau investornya. Seperti itu. Kemudian bagaimana dengan opsi put? Nah, kalau tadi opsi call ya, nah ini pemegang opsi put bagaimana? Pemegang opsi put akan menjalankan opsinya jika harga saham pada waktu jatuh tempo itu kurang dari harga kontrak atau ST kurang dari K dan memperoleh keuntungan sebesar K min ST. Kemudian jika pada saat jatuh tempo itu harga saham lebih besar dari harga kontrak, pemegang opsi put tidak akan menjalankan opsinya dan otomatis keuntungannya 0. Ya, jadi secara matematis keuntungan opsi put dari sisi pemegang kontrak opsi adalah maksimum K min ST, 0. Ya, itu dari pemegangnya. Kalau dari sisi penjual berarti maksimum K min ST, 0 sama dengan minimum ST min K, 0. Oh, ini harusnya dari sisi pemegang ya, pemegang opsi put. Oke. Kemudian opsi saham. Kemudian opsi saham atau aset pokok ini yang dapat dijadikan dasar untuk dioperasikannya opsi itu relatif banyak, bahkan semua aset bisa dijadikan aset dasar produk derivatif opsi. Nah, dari sekian banyak aset dasar tersebut, ada beberapa aset yang relatif populer di pasar bursa, yaitu ada saham, kemudian ada mata uang, ada indeks, ada future, serta swap. Ya. Kemudian
kebanyakan perdagangan opsi itu dilakukan di bursa. Di Amerika, bursa perdagangan opsi dilakukan di bursa Chicago Board Option Exchange, kemudian Philadelphia Stock Exchange, kemudian American Stock Exchange, kemudian Pacific Exchange, dan International Securities Exchange. Ini bisa dicek di websitenya ya. Kemudian opsi diperdagangkan pada lebih dari 1.000 saham yang berbeda. Satu kontrak opsi memberikan hak untuk membeli atau menjual 100 lembar saham atau satu lot. Nah, kemudian ini spesifikasi opsi saham, ada strike price, ya, atau harga kontrak. Ini biasanya menyediakan beberapa harga kontrak untuk satu opsi saham di bursa ya. Selisihnya itu ada $2,5, $5, atau $10. Kemudian bursa akan memberikan harga kontrak dengan gradasi 2,5 ketika harga saham berada di antara 5 dan $25. Kemudian di gradasi $5 ketika harga saham berada di 25 dan $200. Kemudian gradasi $10 untuk harga saham di atas $200. Jadi ada tingkatannya. Kemudian untuk penentuan harga kontrak suatu opsi biasanya 2 atau 3 harga kontrak yang paling dekat dengan harga saham ditawarkan oleh bursa. Jika harga saham bergerak keluar dari range harga kontrak terendah dan tertinggi, bursa akan mengeluarkan harga kontrak baru. Oke, jadi ada regulasinya, ada aturannya ya. Sebagai ilustrasi, kita misalkan suatu saham dengan harga awalnya itu $84. Harga kontrak opsi call dan put yang ditawarkan itu kemungkinannya adalah 80, 85, dan $90. Kemudian jika harga saham naik nih di atas $90, maka harga kontrak baru yaitu 95 akan ditawarkan. Kemudian jika harga saham jatuh di bawah 80, maka harga kontrak baru yaitu $75 akan ditawarkan. Jadi di bursa itu sudah ada regulasinya melihat dari harga saham saat itu untuk menentukan harga kontrak. Nah, ini kemudian dividen ini bernilai sekitar 12% sampai 16% dari harga saham. Kemudian ini ada komisi tipe dari pemesanan atau types of orders dapat didelegasikan kepada broker atau pialang untuk perdagangan opsi. Jadi ada broker nih di pasar bursa ya. Penugasan market order akan dijalankan secepatnya, limit order akan dijalankan pada harga terendah yang masih menguntungkan. Kemudian misalnya nih seorang investor yang membeli kontrak opsi call dengan harga strike price itu $50, ketika harga sahamnya itu $49. Dengan harga opsi call adalah $4,5, sehingga untuk 100 opsi call bernilai $450. Kemudian pembelian atau penjualan, tabelnya belum ada ya. Pembelian atau penjualan dari satu kontrak ini selalu memerlukan biaya $30. Ini merupakan komisi maksimum dan minimum $30 untuk kontrak pertama. Ya, misalkan harga saham meningkat pada saat jatuh tempo mencapai $60, maka diasumsikan investor membayar komisi 1,5% dari perdagangan saham. Jadi komisi yang dibayar ketika opsi call dijalankan adalah 0,015 dikali 60 dikali 100 karena satu lot ya, jadi $90. Total komisi yang dibayarkan adalah $120 dan keuntungan bersih dari investor adalah 1.000 dikurangi 450 dikurangi 120 sama dengan $430. Nah, ini biaya yang tadi adalah biaya komisi. Kemudian ada juga biaya yang harus dikeluarkan oleh investor opsi call, yaitu perbedaan atau selisih harga jual dan harga beli yang berlaku di pasar. Misalkan
harga penjualan adalah $4 dan harga pembelian $4,5 pada waktu investor membeli opsi call. Maka kita dapat mengasumsikan bahwa harga opsi yang wajar adalah 4,4 dolar, yaitu rata-rata dari harga beli dan harga jual. Kemudian biaya tambahan untuk pembeli dan penjual opsi menurut sistem pasar opsi adalah selisih rata-rata harga beli dan harga jual, yaitu 1/4 per opsi atau $25 per kontrak opsi, karena setiap kontrak opsi itu terdiri dari 1 lot atau 100 lembar saham. Seperti itu.